Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belum dari di depan Bapak dan Ibu yang sangat kami banggakan, Bapak Kasih PAI Kementerian Agama Kabupaten Tatin, Bapak Operator yang sangat kami hormati, kemudian yang sangat kami hormati juga yang saya Ibu Bapak Pengawas PAI SMP dan SMA Kabupaten Tatin, Bapak Ketua MGMP, Pak Mari, Ibu Sekretaris, Bu Jahia, dan rekan-rekan yang lain yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jelang siang hari ini Bapak dan Ibu masih bertahan di sini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua MGMP PAI dan jajaran yang sudah menyediakan atau memfasilitasi ulun untuk bisa melakukan aksi nyata sebutannya di program pendidikan guru penggerak itu. Jadi salah satu tugas kami adalah membagikan pengetahuan atau praktek baik yang sudah kami dilakukan di sekolah maupun di lingkungan untuk disampaikan kepada rekan-rekan kerja gitu. Jadi sebelum ini ulun sudah melakukan aksi nyata itu di sekolah ulun sendiri. Jadi beberapa hal yang penting untuk disampaikan untuk kebaikan murid itu disampaikan gitu. Karena memang pendidikan itu tidak bisa diupayakan sendirian, namun harus ada kerjasama kolaborasi dari berbagai pihak untuk kita bisa mencapai tujuan pendidikan itu secara maksimal. Jadi pada hari ini ulun akan menyampaikan bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Jadi mungkin selama ini Bapak dan Ibu bisa membayangkan apakah misalkan budaya positif itu sudah terjadi di sekolah atau bahkan mungkin ada beberapa hambatan yang terjadi. Bagaimana tentang kedisiplinan dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang baru yang ulun ketahui setelah di pendidikan program guru penggerak itu sendiri yang memang sebelumnya tidak terpikir dan tidak tahu gitu, tapi alhamdulillah setelah melewati pendidikan baru sekitar 3 bulan, menurut saya pribadi sudah banyak hal yang luar biasa yang bisa ulun dapat dan ulun praktekkan di kelas. Pertama mungkin kita awali dengan perubahan paradigma belajar ya. Jadi memang kita itu zaman itu kan terus berubah gitu. Jadi suatu keniscayaan bahwa memang perubahan itu selalu ada. Dan bagaimana kita menyikapi perubahan itu sendiri. Karena kalau kita tidak berubah, ketika perubahan itu ada, mungkin orang akan berpikir atau berkata nanti kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Jadi dalam hal ini perubahan paradigma belajar yang ingin ulun sampaikan ini terkait dengan tujuan pendidikan atau tujuan kita dalam mendidik seorang murid gitu ya. Jadi memang diawali dengan Ki Hajar Dewantara itu mencetuskan atau mengemukakan bahwa pendidikan itu harus berorientasi kepada murid. Nah jadi tidak lagi sentralnya kepada pendidik gitu, namun bagaimana pendidik itu malah berbalik gitu, bisa memberikan yang terbaik bagi muridnya. Jadi bukan siswa kita yang harus bisa nilainya dapat 100 dan seterusnya gitu, tapi bagaimana kita bisa membuat anak itu mendapat nilai 100 mungkin seperti itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa dalam mendidik itu kita harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi kodrat alam itu sendiri kita itu mendidiknya di daerah mana gitu ya. Jadi sehingga itu bisa disesuaikan dengan memasukkan nanti unsur-unsur muatan lokal misalkan. Jadi mungkin berbeda pendidikan yang dilaksanakan di daerah pesisir sungai seperti di Desa Kaladan ya, dengan yang di gunung misalkan agak berbeda gitu ya, karena nanti kalau bisa arealanya itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita mengajar di gunung itu tentang sungai itu kan agak-agak susah gitu, karena anak ngebayangin sungai itu seperti apa ya, karena mereka di gunung. Tapi ketika kita merealkan sekitar itu sendiri tentang gunung-gunung dan
Kemudian dalam hal kaitannya dengan kodrat zaman, kita diupayakan untuk bisa sesuai dengan zamannya. Itu kan juga sesuai dengan ajaran Islam kita gitu. Jadi tidak bisa kita dengan gaya kita dulu gitu, misalkan dengan ceramah dan sebagainya. Ketika anak-anak sudah misalkan dia lahir sudah tahu IT sejak hamil, ibunya sudah main handphone dan seterusnya gitu ya, berarti kan sudah beda zamannya gitu ya. Waktu dulu kita nggak kenal handphone ya, masih dengan tulis-tulisan, sekarang udah beda zaman. Nah dalam hal ini pun pendidikan mesti maju gitu ya, masih mengikuti gitu. Jadi bagaimana nanti konten-konten pendidikan itu sendiri bisa diminati anak-anak. Mungkin anak-anak udah nggak lagi gitu dengan ceramah gitu agak gimana gitu ya, karena apalagi misalkan ketika kita sodorkan handphone dan seterusnya dengan media-media atau konten yang menarik, mungkin anak lebih bisa dengan gembira lah belajarnya seperti itu. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman itu juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara penting dalam hal pendidikan. Kemudian dalam hal terkait dengan itu juga, dalam hal perubahan perilaku anak, ini memang di program guru penggerak itu banyak pemikir-pemikirnya yang barat gitu ya, tapi ulun pikir selama masih kita sesuai dengan konsep Islam kita ambil gitu. Salah satunya adalah yang seperti ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, itu ubahlah sikap atau perilaku kita. Kita mau berubah pelan-pelan gitu, tinggal mengubah perilaku kita gitu ya. Tapi ketika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi perlu ubah strategi lah seperti itu mungkin kalau di dalam pendidikan. Bagaimana yang lebih utama lagi adalah bagaimana kita mengubah cara kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, kemudian kita ubah paradigma kita sehingga pemahaman kita ada atas penjelasan aspek-aspek tertentu itu lebih kanan, sebelah kanan. Oke, posisi sebelah kanan ya, udah siap. Yang posisi sebelah kanan tolong genggam tangannya erat-erat. Sebelah kiri tugasnya melepaskan genggaman temannya. Sudah, instruksinya bagaimana caranya agar genggaman itu tidak terlepas. Tantangannya berapa ya? Iya, boleh dia itu genggam dan seterusnya, tapi nggak boleh rekayasa ya. Benar kan uangnya dikasih ya? Iya, boleh salah berbohong ya. Sudah paham instruksinya? 5 menit ini kita coba. 1 menit aja cukup nggak? Berhasil nggak turunin tangan yang membuka tangan temennya, berhasil nggak? Kira-kira 1 menit cukup? Siapa yang bisa hitung menitnya ya? Timer ya? Ada timer nggak di handphone? Ya. Pokoknya perjuangkan supaya tangan teman Anda itu terbuka. Udah? Siap? Siap ya? Udah tangannya? Tangannya siap. 3, 2, 1, silakan. Jadi kira-kira dari kita mencoba membuka tangan teman tadi dan tugasnya yang satu membuka, yang satu mempertahankannya, kira-kira kita bisa nggak mengontrol orang lain? Nggak bisa ya, kecuali dalam hal tertentu kayak tadi diketawain gitu ya, bisa ya. Berarti ya, jadi begini ya teman-teman.
dikendalikan oleh dirinya sendiri gitu ya. Pada dasarnya ya, tadi kita berusaha keras untuk membuat ternyata orang lain tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali dalam hal khusus misalnya. Mungkin analoginya seperti itulah mungkin pendidikan gitu ya. Jadi anak-anak itu nggak bisa kita kontrol sesuai kita gitu kan. Dia punya prinsip-prinsip sendiri. Kecuali kita misalkan tadi ada beberapa cara yang mungkin bisa gitu sehingga bisa kita kontrol orang lain itu termasuk dalam dengan mentah-mentah. Jadi dengan perubahan paradigma belajar stimulus respon, kita kadang berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama ya. Jadi kita ya menurut kita baik ya baik itu sama persepsinya. Nah padahal dalam kenyataannya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Nah mungkin seperti itu. Jadi kita ubah paradigma bahwa guru itu selalu benar, yang apa yang itu sampaikan itu selalu baik, harus diikuti dan seterusnya. Boleh jadi di keadaan tertentu itu tidak baik. Jadi kita harus berubah mindset atau pikiran bahwa sesuatu yang kita anggap baik itu tidak selalu gitu ya, karena kebutuhan atau realitas itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ya seperti mungkin ini udah sering didengar ya ketika lihat gajah gitu ya. Ada yang lihat atau beda lainnya, oh gajah itu bentuknya seperti ini, kalau lihat dari belakang beda lagi gitu. Mungkin gambarannya seperti itu. Jadi tidak selalu apa yang kita bayangkan atau kita gambarkan itu sama seperti itu. Bahwa kita memiliki gambaran yang berbeda dalam teori kontrol seperti itu. Kemudian pada teori makasih banyak Bapak. Silakan. Nah, kebetulan mohon izin juga ya, karena kita ini kebetulan diliput dan nanti ulun masukkan YouTube. Karena mohon izin muka-muka ibu misalnya ada gitu ya. Jadi ulun sudah punya izin lah sama pian-pian untuk menampilkan hak-hak pian untuk kita berikan YouTube. Kemudian kita mencoba mengubah agar terpandang sama dengan kita. Pada teori kontrol itu kita akan berusaha aja, berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi pada teori kontrol itu kan perilaku buruk mungkin ini masih terjadi ya pada kita ketika anak berbuat buruk aja. Ini udah salah gitu ya. Padahal dari teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti ada motivasi kenapa anak berbuat seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti akan sampaikan bagaimana caranya atau seperti apa mestinya seorang guru menghadapi kesalahan-kesalahan atau perilaku yang terjadi pada anak. Nah, sebenarnya itu kalau menurut teori stimulus respon itu adalah suatu kesalahan, tapi menurut teori kontrol itu pasti ada tujuan tertentu yang membuat anak berbuat sesuatu hal yang buruk misalkan. Kemudian tadi pada stimulus respon, kadang kita berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain ya, atau orang lain bisa mengontrol saya gitu ya. Padahal hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kalau dalam teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, kita kan gitu ya. Mau menerapkan ini gitu, ketika dia gagal harus ada paksaan, harus ada hukuman misalnya dan seterusnya. Tapi tidak dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus atau keyakinan atau kesepakatan itu merupakan pilihan-pilihan baru. Makanya nanti ada muncul istilah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di kurikulum merdeka kan ada keyakinan kelas. Mungkin kalau dulu memang ada tata tertib gitu ya mungkin. Tapi kalau tata tertib itu kan dibuat sekolahnya. Kalau keyakinan kelas itu memang kita bikin bersama sama anak-anak, sehingga dia lebih bisa menjadi motivasi intrinsik di dalam dirinya. Kemudian kalau dulu itu berpikirnya menang dan kalah, guru dan siswa kan kadang ada konflik ya, ibu menang atau gimana gitu ya. Tapi kalau ketika dengan teori kontrol kita menyelesaikan masalah, itu nanti model berpikirnya menang dan menang. Jadi anak yang tadi melakukan hal yang buruk menang, menganggap dirinya menang gitu ya, nggak kalah gitu. Kalau ini peraturan selalu kayak gini kan, berarti kamu harus jadikan kalah dia. Kan dulu kayak gitu paradigmanya. Kalau sekarang udah anak-anak kita bujuk, kita bantu untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga dia merasa senang dengan
dengan solusi-solusi yang ada. Kalau selama ini mungkin anak tertekan dengan hukuman, nah di kurikulum Merdeka itu anak tetap bahagia melaksanakan konsekuensi atas perbuatannya. Jadi ada paradigma seperti itu yang harus kita ubah, yang memang itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana menilai realitas atau kenyataan di depan kita, termasuk bagaimana kita memandang anak yang berbuat buruk gitu. Dan itu jangan dianggap sebagai atau tidak boleh dianggap sebagai suatu kesalahan. Perilaku manusia ingin itu sekarang ternyata ada 5 kebutuhan. Menurut teorinya itu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini mungkin sudah kita pelajari juga ya, sudah tahu semua gitu ya, bahwa kemudian manusia itu perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan, gitu, nggak bisa ditekan, kesenangan, dan penguasaan gitu terhadap orang lain dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar ini yang juga menjadi dasar seseorang berperilaku gitu. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini nanti yang ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, nah itu yang memungkinkan siswa itu berbuat hal yang buruk. Jadi mungkin nanti ada yang sebutkan segitiga restitusi namanya, yaitu memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Jadi guru harus tahu kebutuhan dasar anak gitu, motivasi kenapa orang itu berbuat gitu, sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah itu dengan memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Mungkin selama ini kita sebagai pendidik ya tadi dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan kita anggap benar gitu ya. Ketika anak itu berbuat buruk ya salah gitu, harus diberi hukuman atau seperti apa gitu. Nanti paradigmanya itu sudah berubah ketika kita mengetahui ini, kemudian motivasi berperilaku tadi, sehingga nanti dibutuhkan atau perlu kita lakukan itu yang pertama adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini dulu sebagai pengawal juga. Nanti kita berbicara tentang segitiga restitusi ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah anak gitu dengan memahamkan atau menyadarkan anak terhadap perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi mungkin kita bisa menilai Pian selama ini, apakah sudah termasuk guru yang penghukum itu, tapi enggak kayaknya ya, kayak menghardik, marah-marah sama siswa. Masih ada sekali-sekali, oke. Ya kemudian guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, kayak menunjukkan kekecewaannya. Kamu sudah mengecewakan bapak. Ada nggak, pernah nggak kayak gitu? Kayak membuat anak jadi bersalah, kenapa kayak gini atau apa gitu ya? Nggak ada ya, alhamdulillah. Oke. Kemudian ada yang merasa menjadi teman nggak? Kalau anaknya salah itu membuat alasan-alasan, lakukan ini aja, tapi nanti ibu bantu kayak ada iba-ibanya gitu sama siswa, memberi hukuman tapi dengan nanti kayak ditawarkan nanti ibu bantu atau seperti apa, kayak teman gitu. Ada? Ya. Kemudian ada yang pemantau. Pemantau ini ketika guru itu menghitung dan mengukur, yang selalu mengamati apa tadi, membawa peraturan sekolah atau kemana-mana, sampaikan peraturan sekolah, memantau kesalahan siswa, kemudian sekolah oleh itu kan di siswa ini lihat peraturan sekolahnya salah kayak gitu. Itu posisinya nanti pemantau. Usahakan seorang guru itu posisinya yang itu yang terakhir, manajer. Ya bertanya aja sama anak, diskusi gitu kan. Anak itu dikasih pertanyaan aja, nanti dia temukan sendiri jawaban solusi terkait perbuatannya gitu. Jadi nggak perlu lagi ada hukuman atau apa sih, kalau yang guru BK biasanya bikin yang poin-poin apa sih yang biar kena poin banyak gitu. Udah nggak kayak gitu lagi. Ini kan cara kita tuh berbicara dari hati ke hati mungkin kali ya, lebih tepatnya kalau dari Islam sama anak gitu, dengan tidak menyalahkan dia, dengan mengajak berdiskusi, mengingatkan gitu. Mungkin dalam Islam misalnya sebenarnya konsepnya seperti itu, juga ada mengingatkan, karena di awal atau di pertemuan awal itu kita membuat atau
menyusun kesepakatan kelas. Jadi nanti dengan sendirinya anak-anak itu ingat dengan kesepakatan itu gitu. Ketika ada yang melanggar pun kita balikan kepada kesepakatan itu. Bukan dalam bentuk peraturan-peraturan yang tanpa makna gitu. Anak pakai seragam dan seterusnya gitu kan misalkan. Tapi misalkan kebersamaan, berarti seragam ini supaya kita nampak kebersamaannya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya nggak ada penghukum ya. Insya Allah kalau guru PAI jarang sih yang ada langsung marah-marah atau menghukum anak-anak gitu ya. Tapi kalau kayak teman itu kita tahu kayak tadi budaya ya, misalkan mengasuh dengan anak tapi kayak nggak tega gitu, nanti ibu bantu atau gimana gitu, tolongin ibu dong, nanti ibu dimarahin bapak website misalkan, anak-anak ribut itu kelas sebelah ribut misalkan, jangan gitu nanti ini, tapi ke arah kitanya gitu kan buat ibu, nanti ibu dimarahin website atau ibu nggak enak sama yang lain kan, kata-kata yang seperti itu mestinya nggak terucap gitu, berarti anak-anak berbuat baik demi ibu kan kayak gitu. Nah ini kenapa keyakinan kelas itu sedikit, mungkin beberapa orang ketika mendengar kata disiplin, apa yang terdetik atau terpikir oleh Tian? Apa lagi? Kalau mendengar kata disiplin gitu, apa tepat waktu? Apa lagi? Rajin, kalau rajin disiplin gitu ya. Oke, gimana lagi Bun? Tepat waktu. Oke, ada lagi pendapat yang lain tentang disiplin? Mentaati peraturan. Oke, kita buka ya. Ya sesuai peraturan gitu ya, disiplin gitu ya. Kita coba buka dulu pendapatnya Ki Haji Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat gitu. Berarti ada kata disiplin ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat soft disiplinnya, yaitu kita sendiri yang menjadi mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan kedisiplinan itu tadi, ada wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini bahasa Ki Haji Dewantara ya, jadi agak susah direalitaskan, tapi bisa kita pahami bahwa disiplin itu apakah harus ada peraturan? Harus ada peraturan? Ya, peraturan itu dibikin siapa? Oh, bikin sendiri-sendiri. Nah, ini mantap nih, sudah nyampe berarti. Kalau peraturan itu ya dari diri gitu ya. Itu yang dimaksudkan kayak yang diantara seperti itu. Bukan peraturan yang karena motivasi ekstrinsik ya. Ekstrinsik itu karena mau penghargaan, takut hukuman gitu. Bukan seperti itu. Betul sudah kalau Bapak dan Ibu menganggap bahwa disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Nah, bagaimana membangun disiplin itu dari diri sendiri? Itu yang harus kita sampaikan dengan siswa atau dikomunikasikan bahwa peraturan ini bukan untuk membatasi mereka dalam segala hal gitu kan, tapi sebenarnya adalah untuk keselamatan, keteraturan, nah seperti itu. Mungkin selama ini waktu kita masa orientasi, saudara pengenalan lingkungan sekolah ya, di tempat Bapak Ibu disampaikan nggak? Atau langsung dibacakan tata tertib sekolah kita gitu ya? Oh ya, berarti sudah sampai itu. Berarti sudah prosesnya kalau anak sampai diajak jalan terus dikomunikasikan, itu sudah berarti sudah kita terapkan sebenarnya ya. Pendisiplinan yang benar gitu ya, yang memang seperti itu sejogjanya, bukan disiplinnya tadi yang tanpa makna. Ini kan bukan tanpa makna gitu. Jadi peraturan di sekolah dengan peraturan ini itu ada maknanya gitu ya, seperti itu. Kita coba lagi. 3 perilaku manusia, tapi yang level yang terbaik itu adalah yang ketiga. Yang pertama, orang itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang makan gitu ya, mungkin karena nanti kalau nggak makan sakit misalnya. Orang apa lagi dan seterusnya. Kemudian ada untuk mendapatkan
dari orang lain. Jadi orang berperilaku bisa juga karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Misalnya ya tadi menjawab soal dengan baik di sekolah rajin, tapi karena untuk bisa jadi juara atau karena ya gitu. Mungkin dalam Islam ya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini mungkin dalam Islam gitu ya, karena kita tugas kita adalah beribadah kepada Allah dan seterusnya, maka termotivasi dari dalam diri untuk menghargai dirinya sendiri dan karena dia menghargai nilai-nilai yang kita percaya. Makanya yang agak beda kemarin itu di kurikulum Merdeka itu sudah mengabaikan yang namanya hukuman dan penghargaan. Makanya udah nggak ada lagi kayak di rapor misalkan ada juara-juaraan gitu ya. Ternyata waktu di awal itu lu bingung kok nggak ada ya. Sebenarnya bagus aja sih gitu kan. Seperti hari ini kan kita diapresiasi kayak gitu untuk motivasi. Ternyata terkadang ada konflik ini juga ya dalam pendapat pribadi. Kalau tiba-tiba mikir ya ini sesuai nggak sama Islam gitu kan di pendidikan guru penggerak tadi, tapi kesininya setelah untuk dalam benar juga sebenarnya ya, karena di dalam Islam sendiri kan banyak yang pro kontra mana dengan penghargaan dan hukuman ini. Islam sendiri ada surga dan neraka gitu ya. Padahal kalau menurut secara pribadi akhirnya memang kan ridha Allah juga yang kita inginkan sebenarnya. Itu hanya kan untuk surga dan neraka itu kan tahapan iman yang masih di bawah gitu ya. Berarti benar aja teori ini gitu ya. Ketika anak itu masih menghindari hukuman, mendapat penghargaan, itu kan levelnya bawah gitu ya. Ketika anak-anak itu sudah karena dia yakin dengan dirinya sendiri, memang harus melakukan A atau B, itu lebih baik. Mungkin kalau dianalogikan dengan ajaran Islam, ya ketika kita untuk mengharapkan ridha Allah udah nggak peduli lagi dengan surga dan neraka seperti itu mungkin. Perilaku manusia ini itu sekarang ternyata ada 5 kebutuhan menurut teorinya itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini mungkin sudah kita pelajari juga ya, sudah tahu semua gitu ya, bahwa kemudian manusia itu perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan gitu, nggak bisa ditekan, kesenangan dan penguasaan gitu terhadap orang lain dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar ini yang juga menjadi dasar seseorang berperilaku gitu. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup dasar ini nanti yang ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, nah itu yang memungkinkan siswa itu berbuat hal yang buruk. Jadi mungkin dalam nanti ada yang sebutkan segitiga restitusi namanya, yaitu memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Jadi guru harus tahu kebutuhan dasar anak gitu, motivasi kenapa orang itu berbuat gitu, sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah itu dengan memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Mungkin selama ini kita sebagai pendidik ya tadi dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan kita anggap benar gitu ya. Ketika anak itu berbuat buruk ya salah gitu, harus diberi hukuman atau seperti apa gitu. Nanti paradigmanya itu sudah berubah ketika kita mengetahui ini, kemudian motivasi berperilaku tadi, sehingga nanti dibutuhkan atau perlu kita lakukan itu yang pertama adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini dulu sebagai pengawal juga. Nanti kita berbicara tentang segitiga restitusi ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah anak gitu dengan memahamkan atau menyadarkan anak terhadap perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi mungkin kita bisa menilai Tian selama ini, apakah sudah termasuk guru yang penghukum itu, tapi enggak kayaknya ya, kayak menghardik, marah-marah sama siswa. Masih ada sekali-sekali, oke. Ya kemudian guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, kayak menunjukkan
menemukan kekecewaannya, kamu sudah mengecewakan bapaknya. Ada nggak, pernah nggak kayak gitu? Kayak membuat anak jadi bersalah, kenapa kayak gini atau apa gitu ya? Nggak ada ya, alhamdulillah. Oke. Kemudian ada yang merasa menjadi teman nggak? Kalau anaknya salah itu membuat alasan-alasan, lakukan ini aja, tapi nanti ibu bantu kayak ada iba-ibanya gitu sama siswa, memberi hukuman tapi dengan nanti kayak ditawarkan nanti ibu bantu atau seperti apa, kayak teman gitu. Ada? Ya. Kemudian ada yang pemantau. Pemantau ini ketika guru itu menghitung dan mengukur, yang selalu mengamati apa tadi, membawa peraturan sekolah dari mana-mana, sampaikan peraturan sekolah, memantau kesalahan siswa dan sekolah lain seperti itu kan, di siswa ini lihat peraturan sekolahnya salah kayak gitu. Itu posisinya nanti pemantau. Usahakan seorang guru itu posisinya yang itu yang terakhir, manajer. Ya, bertanya aja sama anak, diskusi gitu kan. Anak itu dikasih pertanyaan aja, nanti dia temukan sendiri jawaban solusi terkait perbuatannya gitu. Jadi nggak perlu lagi ada hukuman atau apa sih, kalau yang guru BK biasanya bikin yang poin-poin apa sih yang kena poin banyak gitu. Udah nggak kayak gitu lagi. Ini kan cara kita tuh berbicara dari hati ke hati mungkin kali ya, lebih tepatnya kalau dari Islam sama anak gitu, dengan tidak menyalahkan dia, dengan mengajak berdiskusi, mengingatkan gitu. Mungkin dalam Islam misalnya sebenarnya konsepnya seperti itu, juga ada mengingatkan, karena di awal atau di pertemuan awal itu kita membuat atau menyusun kesepakatan kelas. Jadi nanti dengan sendirinya anak-anak itu ingat dengan kesepakatan itu gitu. Ketika ada yang melanggar pun kita balikan kepada kesepakatan itu. Bukan dalam bentuk peraturan-peraturan yang tanpa makna gitu. Anak pakai seragam dan seterusnya gitu kan misalkan. Tapi misalkan kebersamaan, berarti seragam ini supaya kita nampak kebersamaannya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya nggak ada penghukum ya. Insya Allah kalau guru PAI jarang sih yang ada langsung marah-marah atau menghukum anak-anak gitu ya. Tapi kalau kayak teman itu kita tahu kayak terapi budaya ya, misalkan mengasuh anak tapi kayak nggak tega gitu, nanti ibu bantu atau gimana gitu, tolongin ibu dong, nanti ibu dimarahin ke website misalkan, anak-anak ribut itu kelas sebelah ribut misalkan, jangan gitu nanti ini, tapi ke arah kitanya gitu kan buat ibu, nanti ibu dimarahin website atau ibu nggak enak sama yang lain, kan kata-kata yang seperti itu pastinya nggak terucap gitu, berarti anak-anak berbuat baik demi ibu kan kayak gitu. Nah ini kenapa keyakinan kelas itu perilaku manusia ini itu sekarang ternyata ada 5 kebutuhan menurut teorinya itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini mungkin sudah kita pelajari juga ya, sudah tahu semua gitu ya, bahwa kemudian manusia itu perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan gitu, nggak bisa ditekan, kesenangan dan penguasaan gitu terhadap orang lain dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar ini yang juga menjadi dasar seseorang berperilaku gitu. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini nanti yang ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, nah itu yang memungkinkan siswa itu berbuat hal yang buruk. Jadi mungkin dalam nanti ada yang sebutkan segitiga restitusi namanya, yaitu memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Jadi guru harus tahu kebutuhan dasar anak gitu, motivasi kenapa orang itu berbuat gitu, sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah itu dengan memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Mungkin selama ini kita sebagai pendidik ya tadi dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan kita anggap benar gitu ya. Ketika anak itu berbuat buruk ya salah gitu, harus diberi hukuman atau seperti apa gitu. Nanti paradigmanya itu sudah berubah ketika kita mengetahui ini, kemudian motivasi berperilaku tadi, sehingga nanti dibutuhkan atau perlu kita lakukan itu yang pertama adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini dulu sebagai pengawal juga.
Nanti kita berbicara tentang segitiga restitusi ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah anak gitu dengan memahamkan atau menyadarkan anak terhadap perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi mungkin kita bisa menilai Pian selama ini, apakah sudah termasuk guru yang penghukum? Penghukum itu tapi enggak kayaknya ya, kayak menghardik, marah-marah sama siswa. Masih ada? Ada sekali-sekali, oke. Ya kemudian guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, kayak menunjukkan kekecewaannya. Kamu sudah mengecewakan bapak. Ada nggak, pernah nggak kayak gitu? Kayak membuat anak jadi bersalah, kenapa kayak gini atau apa gitu ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah, oke. Kemudian ada yang merasa menjadi teman nggak? Kalau anaknya salah itu membuat alasan-alasan, lakukan ini aja, tapi nanti ibu bantu kayak ada iba-ibanya gitu sama siswa, memberi hukuman tapi dengan nanti kayak ditawarkan nanti ibu bantu atau seperti apa, kayak teman gitu. Ada? Ya. Kemudian ada yang pemantau. Pemantau ini ketika guru itu menghitung dan mengukur, yang selalu mengamati apa tadi, membawa peraturan sekolah atau kemana-mana, sampai akan peraturan sekolah memantau kesalahan siswa, kemudian seolah-olah itu seperti itu kan, di siswa ini kreatif, peraturan sekolahnya salah, kayak gitu. Itu posisinya nanti pemantau. Usahakan seorang guru itu posisinya yang itu yang terakhir, manajer. Ya, bertanya aja sama anak, diskusi gitu kan. Anak itu dikasih pertanyaan aja, nanti dia temukan sendiri jawaban solusi terkait perbuatannya gitu. Jadi nggak perlu lagi ada hukuman atau apa sih, kalau yang guru BK biasanya bikin yang poin-poin apa sih yang biar kena poin banyak gitu. Udah nggak kayak gitu lagi. Ini kan cara kita tuh berbicara dari hati ke hati mungkin kali ya, lebih tepatnya dari Islam sama anak gitu, dengan tidak menyalahkan dia, dengan mengajak berdiskusi, mengingatkan gitu. Mungkin dalam Islam misalnya sebenarnya konsepnya seperti itu, juga ada mengingatkan, karena di awal atau di pertemuan awal itu kita membuat atau menyusun kesepakatan kelas. Jadi nanti dengan sendirinya anak-anak itu ingat dengan kesepakatan itu gitu. Ketika ada yang melanggar pun kita balikan kepada kesepakatan itu. Bukan dalam bentuk peraturan-peraturan yang tanpa makna gitu. Anak pakai seragam dan seterusnya gitu kan misalkan. Tapi misalkan kebersamaan, berarti seragam ini supaya kita nampak kebersamaannya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya nggak ada penghukum ya. Insya Allah kalau guru PAI jarang sih yang ada langsung marah-marah atau menghukum anak-anak gitu ya. Tapi kalau kayak teman itu kita tanam kayak terapi budaya ya. Misalkan mengasuh dengan anak tapi kayak nggak tega gitu, nanti ibu bantu atau gimana gitu. Tolongin ibu dong, nanti ibu dimarahin ke website misalkan. Anak-anak ribut itu kelas sebelah ribut misalkan. Jangan gitu nanti ini. Tapi ke arah kitanya gitu kan buat ibu. Nanti ibu dimarahin website atau ibu gak enak sama yang lain kan, kata-kata yang seperti itu pastinya nggak terucap gitu. Berarti anak-anak berbuat baik demi ibu kan kayak gitu. Nah ini kenapa keyakinan kelas itu keselamatan kan kayak gitu. Jadi mestinya dikomunikasikan. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini tadi yang mau sampaikan. Jadi mereka perlu mendengarkan, memahami apa itu sesungguhnya gitu ya. Peraturan-peraturan tadi itu nah untuk apa gitu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang umum biasanya dari hal itu kemudian turun menjadi keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah lepas ya dari agama gitu ya. Tapi yang lebih umum dia. Misalkan saling menghargai kan umum kayak gitu. Jadi sudah lepas dari agama apapun, budaya apapun, karena siswa kita kan nggak selalu agama Islam, misalnya ada yang Muslim juga gitu. Sehingga nanti kesepakatan kelas itu kita buat berdasarkan nilai-nilai universal yang diyakini bersama. Contohnya, ini kalau bisa keyakinan kelas itu nggak sebanyak peraturan tata tertib yang banyak itu gitu, karena nanti turunannya kan dengan sendirinya gitu. Misalkan ya
mungkin harus rajin dan seterusnya. Jadi ketika anak tidak tepat waktu, berarti dia melanggar yang disiplin kesepakatan kelas kita. Jadi usahakan nggak harus banyak. Kalau banyak banget nanti kan agak susah. Usahakan nanti kesepakatan kelas inilah yang akan membudaya di lingkungan sekolah kita. Jadi anak-anak tuh kalau bisa hafal dengan kepala gitu kesepakatan kelas kita tadi yang kayak disiplin, menjaga kebersihan, saling menghargai, kan cukup itu mungkin anak-anak bisa teratur gitu ya. Disiplin itu kan yang penting banget gitu, tidak mengganggu teman, menjaga kebersihan itu dengan sendirinya ketika lihat sampah dia masukkan atau dianya bersih, rapi gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kemudian saling menghargai itu ya tidak membuat keributan atau tidak bertengkar kan terkapar di sana. Nah jadi mungkin seperti itu. Jadi dimulai dari kalau di kurikulum merdeka itu kalau sudah diterapkan, nah mestinya ada keyakinan kelas atau menjadi keyakinan sekolah gitu. Boleh jadi ini nanti di tingkat sekolah gitu. Pilih beberapa nilai yang universal. Artinya misalkan beriman yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga bisa gitu ya. Tapi jangan misalkan berbudaya Islami kayak gitu sudah universal. Adakah di sekolah Bapak Ibu yang sudah punya kesepakatan kelas ini di kelas atau di kelas? Kalau di level sekolah kayaknya belum. Sudah ada di kelas. Level sekolah belum ada ya, belum dikomunikasikan. Nah, nanti itu bisa aja dirapatkan di sekolah gitu dalam hal lingkup yang besar. Tapi kalau di kelas boleh. Nah jadi gitu. Boleh aja ya sebenarnya ibu PAI karena kita kan tidak kayak di SD yang sama di kelas. Jadi ketika ada masalah nanti kita ingatkan anak-anak ya dengan keyakinan kelas kita ini. Makanya ini harus dibicarakan sama anak dan memang dengan penuh keterbukaan ya. Keyakinan kelas ini jangan masih ngotot juga gurunya gitu ya. Memang dari dia gitu. Kita gimana ya nah biar kelas kita ini tertib, aman, teratur. Nanti dia muncul sendiri kayak tadi kan disiplin misalnya. Gitu ya. Nilai-nilai universal nanti akan semuanya harus memahami dan meyakini ini. Keselamatan kan kayak gitu. Jadi mestinya dikomunikasikan. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna yang tadi yang saya sampaikan. Jadi mereka perlu mendengarkan, memahami apa itu sesungguhnya gitu ya. Peraturan-peraturan tadi itu untuk apa gitu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang umum biasanya dari hal itu kemudian turun menjadi keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah lepas ya dari agama gitu ya. Tapi yang lebih umum dia. Misalkan saling menghargai kan umum kayak gitu. Jadi sudah lepas dari agama apapun, budaya apapun karena siswa kita kan nggak selalu agama Islam, misalnya ada non Muslim juga gitu. Sehingga nanti kesepakatan kelas itu kita buat berdasarkan nilai-nilai universal yang diyakini bersama. Contohnya, ini kalau bisa keyakinan kelas itu nggak sebanyak peraturan tata tertib yang banyak itu gitu karena nanti turunannya kan dengan sendirinya gitu misalkan ya disiplin tadi. Jadi udah mengapa gitu pasal disiplin itu kan harus tepat waktu, dan mungkin harus rajin dan seterusnya. Jadi ketika anak tidak tepat waktu, berarti dia melanggar yang disiplin kesepakatan kelas kita. Jadi usahakan nggak harus banyak. Kalau banyak banget nanti kan agak susah. Usahakan nanti kesepakatan kelas inilah yang akan membudaya di lingkungan sekolah kita. Jadi anak-anak tuh kalau bisa hafal dengan kepala gitu kesepakatan kelas kita tadi yang kayak disiplin, menjaga kebersihan, saling menghargai, kan cukup itu mungkin anak-anak bisa teratur gitu ya. Disiplin itu kan yang penting banget gitu, tidak mengganggu teman, menjaga kebersihan itu dengan sendirinya ketika lihat sampah dia masukkan atau dianya bersih, rapi gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kemudian saling menghargai itu ya tidak membuat keributan atau tidak bertengkar kan terkapar di sana. Nah jadi mungkin seperti itu. Jadi dimulai dari kalau di kurikulum merdeka itu kalau sudah diterapkan, nah mestinya ada keyakinan kelas atau menjadi keyakinan sekolah gitu. Boleh jadi ini nanti di tingkat sekolah gitu. Pilih beberapa
beberapa nilai yang universal. Artinya misalkan beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga bisa gitu ya. Tapi jangan misalkan berbudaya Islami kayak gitu sudah universal. Adakah di sekolah Bapak Ibu yang sudah punya kesepakatan kelas ini di kelas atau di kelas? Kalau di level sekolah kayaknya belum. Sudah ada di kelas. Level sekolah belum ada ya, belum dikomunikasikan. Nah, nanti itu bisa aja dirapatkan di sekolah gitu dalam hal lingkup yang besar. Tapi kalau di kelas boleh. Nah jadi gitu. Boleh aja ya sebenarnya Ibu guru PAI, karena kita kan tidak kayak di SD yang sama di kelas. Jadi ketika ada masalah nanti kita ingatkan anak-anak ya keyakinan kelas kita ini. Makanya ini harus dibicarakan sama anak, dan memang dengan penuh keterbukaan ya. Keyakinan kelas ini jangan masih ngotot juga gurunya gitu ya. Memang dari dia gitu. Kita gimana ya nah biar kelas kita ini tertib, aman, teratur. Nanti dia muncul sendiri kayak tadi kan disiplin misalnya. Gitu ya. Nilai-nilai universal nanti yang akan semuanya harus memahami dan meyakini ini. Mesti siapa tahu kita jadi wali kelas atau kita secara pribadi gitu ya membantu anak menyelesaikan masalahnya. Yang pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas. Artinya kita tuh jangan mencari siapa yang salah ketika ada anak yang berkelahi misalkan. Stabilkan identitasnya, jadi nggak ada siapa yang salah siapa yang benar, itu distabilkan seperti itu. Jadi dengan omongan-omongan kita yang mungkin yang pembicaraan itu nggak apa-apa gitu. Ibu juga pernah salah atau semua manusia juga pernah melakukan yang seperti apa gitu ya, sehingga dia tuh tidak merasa bersalah lah seperti itu. Jadi sudah dirubah kita tuh yang siapa tadi yang mana papan tulis nih sampai ini kan di sini tuh kayak gitu kan. Kalau ini kan dipanggil orangnya saya pelan gitu ya tadi distabilkan identitasnya, jadi nggak ada lagi yang salah dan yang benar. Kemudian divalidasi tindakan yang salahnya. Nah di memvalidasi tindakan yang salah ini kita tadi memikirkan 3 teori motivasi dan teori 5 kebutuhan. Jadi semua perilaku itu Pak memiliki alasan sebenarnya. Jadi kita tanyakan alasan itu sama anak. Ya, kalau nggak hadir misalkan kita tanyain gitu ya, kenapa nggak hadir gitu. Nah, ya Anda bisa nggak apa-apa ya. Jadi di situ di validitas dengan masalah, sehingga anak itu sebenarnya dengan sendirinya kita nggak menyebut dia salah, tapi dia sadar akan kesalahannya, kan kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, kan kita ada tiga keyakinan kalau di kelas saya ya. Kalau di kelas pian misalkan ada apa gitu, nanti dikaitkan dengan ingat nggak keyakinan kelas kita misalkan ya tadi nanti anak-anak itu kan dia berbicara, oh iya Bu seharusnya kita saling ini. Jadi bukan kita yang memendahi dia sendiri. Nah ini membangun kesadaran diri anak. Kita hanya membantu anak menyadarkan dirinya. Enggak kita yang kayak ceramah kamu ini seharusnya kamu ini sebaiknya kamu ini lalu kamu harus melakukan atau ini kan kita bisa kayak gitu. Lalu sudah kita beda ya, sudah beda. Anak jangan disalahkan, kemudian ditanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Nah kemudian nanti terakhirnya baru kita tanyakan kembali ke anak, mestinya pian itu bagusnya seperti apa gitu kan. Kalau insya Allah anak-anak yang baik pasti dia nanti akan kita arahkan gitu loh. Kita tuh harus saling menghargai misalkan. Itu nanti dengan sendirinya anak-anak itu ya tadi tidak ada merasa bersalah. Jadi tidak ada yang kalah. Jadi anak-anak itu bahagia dan itu jadi model dia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada momen-momen berikutnya. Nah jadi mungkin kalau bahasa ini seperti apa ya, kalau ini ya kalau berbicara dari hati ke hati kita coba lah, mungkin selama ini kita terhukum jangan lagi menggunakan kata-kata dan laku yang menghukum anak gitu ya. Jadi nanti
keras. Jadi nggak ada lagi anak-anak itu berbuat karena menghindari hukuman, karena memang nggak ada hukuman, kan kayak gitu. Nggak ada lagi mau penghargaan karena tidak ada penghargaan yang berlebihan. Sehingga nanti yang muncul menurut teori itu kan ada 3 perbuatan manusia. Yang muncul adalah karena dia yakin akan apa-apa yang harus dihargai tadi, seperti keyakinan kelas tadi. Jadi ini membentuk keyakinan, kesadaran diri masing-masing anak tanpa harus ya tadi tanpa harus ada hukuman, tanpa harus ada penghargaan, tapi dengan kesadaran diri seperti itu. Silakan yang mau menganalisis duluan kasus dari Bu Juhrufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin perbandingan aja. Ketika ada permasalahan, kalau saya sering menerima kadang-kadang aduan anak-anak, saya lihat dulu masalahnya. Wah, kalau kondisinya banyak, itu biasanya saya serahkan dengan orang yang lebih komunikatif daripada saya, yang bisa menghalusi gitu. Nah, kalau kita memang kan rasa marah itu pasti ada dalam diri, itu memang sudah naluri
kita, kecenderungan kita bahwa kita itu normal gitu kan, tapi harus dikendalikan gitu. Nah, oleh karena itu ketika suatu ada masalah, ketika saya serahkan, ternyata guru yang bersangkutan itu malah menghukum. Kebetulan itu anak murid saya wali kelasnya. Kalau saya sebagai wali kelas pasti saya nggak mau. Jadi malah yang menghukum ini guru BP. Ketika saya di kelas BP, kata saya dinasihati tidak boleh marah gitu aja. Memang betul ada marah. Tapi marah itu mengendalikan supaya kita bijak kan begitu maksudnya. Karena masalah sekarang menghadapi anak-anak memang kita tidak harus seperti berasa-berusuk gitu, harus dengan kebijakan. Oleh karena itu, karena dihukum entah apa waktu itu saya tinggalkan, saya masuk kelas. Jadi guru BP Wakasek itu memberikan hukuman. Ini katanya yang berbuat yang si Anu, tapi yang lain kena getahnya. Kebetulan anak murid saya itu kena getahnya, dapat hukuman juga. Nah, lalu saya tanya, apa alasannya menghukum itu? Katanya, Pak, karena ini hukumnya seperti kurang judi dalam agama gitu kan. Yang berjudi dengan yang menyediakan tempat judi segala macam kan, logika seperti itu. Kata saya dalam hukuman ini nggak bisa. Kan ada anak yang melihat siswa itu berbuat yang tidak baik, masa dia kena juga, kena hukum juga. Kata saya kan dalam hukum seperti pidana, orang yang melihat mungkin tidak kena, tapi kalau judi atau yang minuman keras itu mungkin seperti itu hukumnya, karena sudah jelas itu. Nah, oleh karena itu saya mendiamkan saja. Akhirnya supaya damai di kelas, karena saya ini sering diotak-atik oleh anak murid saya, karena diperlakukan tidak adil. Kata saya kemungkinan ini yang terakhir, ya, yang terakhir. Tapi saya minta kamu, nah, karena itu kita berbeda pemikiran dengan guru yang lain, saya minta kamu supaya hal itu jangan terulang lagi. Itu yang pertama. Nah, terus yang berikutnya, siswa itu memahami bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan itu macam gitu, ya. Nah, sistem-sistem yang seperti itu mungkin bisa sebagaimana teori Nabi kan bisa dilakukan karena pendekatan apa namanya dari hati ke hati. Iya. Mana bos guru Pak? Mencari tambahan pahala boleh disebut. Ya, bisa seorang Malih kita kan kejepit. Nah makanya kurang komunikasi ya. ulun kalau datang ke sekolahan, kada pernah kan menanyakan langsung RPP, menanyakan itu kan ada kan? Nah ulun tanyakan apa? Kayak apa di sekolahan, kayak apa di sekolahan, karena ada masalah kalau yang kita khawatirkan di sini. Kalau sudah bermasalah dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, dengan lingkungan sosial, 50% sudah saya jamin KPM tidak akan pernah jalan. Maaf kita memikirkan kayak itu aja, iya kan? Otak kita kan cuma tertuju hal-hal kayak itu aja. Maka ini hendak 4 rapat kayak banyak bukuan, ada 4 rapat tugas sekolah, kayak ini, kayak itu, kayak ini. 4 bukan berumur sampai tanggung segala macam. Kenapa? Disharmoni di sekolah. Sama aja di rumah tangga kan. Paling terakhir tutup Pak. Terima kasih banyak ya Pak, sudah banyak hal yang kita pelajari. Lalu mengucapkan permohonan maaf ya ibu-ibu senior. Hari ini berbicara di depan itu kan memang Pak ada tugas berbagi, gitu. Bukan untuk menggurui, tapi mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan kan ya dari awal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Dan sepertinya memang untuk guru PAI ini sudah dijalankan juga, dan bagi yang muda-muda mungkin ini jadi pengalaman gitu ya. Kalau
umum. Jadi usahakan kalau ini masih menjadi teman atau pemantau ditingkatkan levelnya, mudah-mudahan bisa menjadi manajer. Demikian juga ini kan ada calon-calon kepala sekolah, nanti ya tadi boleh merestitusi gurunya dengan cara yang seperti ini, gitu mungkin akan lebih bijak supaya insya Allah dengan pelan-pelan gitu budaya positif itu nanti dengan sendirinya akan terapkan di sekolah. Jadi sudah tidak ada lagi hukuman-hukuman, usahakan anak-anak itu dia sadar sendiri dengan kesalahannya. Bila ada salah dan hilaf, mohon maaf, bisa salah dan hilaf, mohon maaf. Mari kita bekerjasama berkolaborasi untuk bisa menciptakan atau membangun budaya positif di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Meli Minarti, semoga kita bisa menjadi guru yang sadar akan nilai-nilai pendidikan. Kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Baharudin. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma qul salamatan wa sihhatan wa afiyatan lana wa lil muslimin wa lil muslimat ma ta'ala wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadi wa